hewan kelas Gastropoda yang merupakan kelompok moluska yang sangat besar. Bekicot adalah salah satu hewan invertebrata yang banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Bekicot juga merupakan salah satu jenis hewan moluska dalam bahasa Latin molluscus yang artinya lunak, yaitu merupakan hewan yang bertubuh lunak. Hewan ini memiliki ciri-ciri khas berkaki lebar dan tinggi pada bagian ventral tubuhnya. Gastropoda bergerak dengan lambat menggunakan kakinya. Gastropoda dapat terdiri dari sepasang tentakel yang panjang dan sepasang tentakel yang pendek. Pada ujung tentakel yang terdapat mata yang berfungsi untuk mengetahui gelap dan terang, sedangkan pada tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Gastropoda akuatik bernafas dengan insang, sedangkan gastropoda dapat bernafas menggunakan rongga mantel. Apabila diruntut secara taksonomi, maka Achatina fulica diklasifikasi sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Pulmonata, famili Achatinidae, genus Achatina, subgenus Lysachatina genus, spesies Achatina fulic. Bila menggunakan mata langsung, kita akan melihat tubuh bekicot yang lunak yang dilindungi oleh cangkang yang keras. Cangkang bekicot berbentuk melingkar dan mengkerucut melindungi tubuhnya. Pada bagian anterior terdapat dua antena yang masing-masing terdapat mata. Fungsi dari masing-masing antena tersebut merupakan sebagai penerima rangsangan. Jika kita lihat pada bagian bawahnya, kita melihat mulut dari bekicot yang dilengkapi dengan gigi parut atau radula. Di samping kanan akan terlihat vagina yang mengeluarkan cairan pipis. Kaki bekicot yang menyerupai perut, berbentuk melebar dan tipis, dapat menghasilkan lendir mukosa. Untuk mempermudah pergerakan, tubuhnya yang lunak dan berongga halus yang terdapat di tubuh bekicot merupakan lubang dari anus, lubang ekresi, dan lubang pernapasan. Bekicot bercangkang besar, padat, berbentuk piramid seperti kerucut, dengan spira atau lilitan seperti sekrup, dan dasar cangkang yang membulat. Cangkang bekicot yang telah dewasa mempunyai panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm, lebar 4 sampai 5 cm, dan berat 100 sampai dengan 120 gram. Lingkar cangkang mempunyai arah putaran ke arah kanan. Fungsi cangkang selain sebagai rumah, juga untuk mempertahankan diri dari musuh dan untuk memperkecil penguapan tubuhnya. Sebagian besar penyusun cangkang adalah zat kapur, sehingga cangkang tersebut sangat keras. Komposisi cangkang bekicot adalah protein 28%, serat kasar 1%, kalsium 25%, dan fosfor 0,14%. Ini terletak pada bagian depan tubuh bekicot yang dapat dilihat dengan jelas. Bekicot ini juga mempunyai mulut yang dilengkapi dengan gigi parut atau disebut dengan radula. Selain itu, bekicot ini juga mempunyai dua tentakel yang berfungsi sebagai alat peraba, di mana alat peraba ini dapat ditarik ke dalam apabila menyentuh benda dan dapat digeser dari satu sisi ke sisi lainnya sambil mengubah panjangnya. Tentakel ini juga berfungsi untuk mengukur ke perubahan suhu badan, petunjuk jalan, dan petunjuk adanya makanan. Dua tanduk yang lainnya juga mempunyai dua bintik hitam yang berfungsi sebagai mata untuk membedakan keadaan terang dan gelap. Kaki bekicot. Bekicot bergerak menggunakan kaki yang melebar yang terdapat di bawah badan. Gerakan ini berupa kontraksi berurutan yang dilakukan oleh otot tubuh. Pada bagian bawah kaki, terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan lendir pada saat berjalan. Berkat lendir tersebut, bekicot dapat berjalan di atas pisau cukur yang tajam, tanpa menderita luka pada tubuhnya. Namun, lendir tersebut menjadi bumerang baginya, karena di sepanjang tempat yang ia lewati, akan terlihat bekas lendir yang mengering, yang berwarna putih mengkilat yang bisa menjadi petanda bagi musuhnya. Pada tanah yang basah dan lembab, lendir tidak akan keluar. Selanjutnya, anatomi dari bekicot. Jika kita amati, maka organ yang pertama akan terlihat adalah jantung dan lambung. Bukan hanya dua organ itu saja yang dapat kita amati, tapi kita akan dapat mengamati organ-organ dalamnya jika kita lakukan pembedahan. Sistem vaskular pada bekicot. Jantung bekicot terdiri dari satu atrium dan satu ventriculus. Dari ujung ventriculus keluar aorta yang bercabang dua. Cabang pertama yang berjalan ke arah arteriol memberi darah ke arah tubuh bagian kepala. Kemudian membawa darah tersebut ke arah kaki. Cabang kedua yang berjalan ke arah posterior memberi darah ke arah viscera, terutama ke arah glandula digestionoria, ventriculus dan apotestis. Arteri bercabang ke rahang rongga, darah atau hemosalon. Lalu darah tersebut dikumpulkan ke dalam sirkulus venosa, yaitu pembuluh darah yang berjalan melingkar. Kemudian darah diteruskan ke arah paru-paru untuk melepas CO2 dan menerima O2. Darah berisi pigmen hemosalon, yaitu yang membuat darah tersebut berwarna biru yang dapat mengikat O2, sekaligus untuk membawa sari-sari makanan dan zat hasil metabolisme. Sistem respirasi pada bekicot.
Bekicot bernafas menggunakan paru-paru yang disebut pulmonata. Paru-paru terletak di sebelah dinding luar mantel. Posisi paru-paru dapat berubah sesuai aktivitas dari otot-ototnya. Waktu otot berkontraksi, kedudukan paru-paru mendatar menempel pada conca. Cavum palli membesar sehingga udara dari luar dapat masuk melalui pneupostom. Sedangkan ketika otot melakukan relaksasi, maka paru-paru akan melengkung menonjol ke dalam cavum pallium. Selanjutnya, cavum palli akan mengecil sehingga tekanan udara naik sehingga udara dapat keluar. Sistem reproduksi pada bekicot. Seperti keong berparu-paru pada umumnya, bekicot juga merupakan hewan hermafrodit. Walaupun bekicot hewan hermafrodit, bukan berarti bekicot dapat menghasilkan individu baru dengan sendirinya. Bekicot juga membutuhkan pasangan untuk melakukan fertilitas. Setiap individu mempunyai alat kelamin jantan dan betina yang disebut ovotestis. Warnanya putih atau kekuning-kuningan yang menghasilkan telur atau sperma. Ovotestis ini menempel di samping jaringan hati. Saluran untuk keluarnya sel kelamin jantan dan betina disebut ductus hermaphroditus. Saluran ini mempunyai satu tonjolan yang disebut verticulum. Setelah itu, ada saluran spermafiduk yang fungsinya sebagai uterus atau rahim selama pertumbuhan telur. Bekicot memiliki ganglio yang bercabang. Ganglio utama dan kumis sural membentuk jaringan saraf yang mengelilingi ujung anterior esofagus. Bagian dorsal terdapat ganglio cerebral, sebelah ventral ganglio pendal, dan sebelah lateral dari yang kedua ini ialah ganglio perural. Agak belakang terdapat ganglio parietal. Bagian median adalah ganglio abdominal. Di bagian cincin saraf terdapat ganglio buccal yang menghubungkan dengan ganglio cerebral oleh jaringan yang